Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPK tahun 2025 tahap 1. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor induk mahasiswa 2446663125. Saya akan melakukan uji kinerja di SMP IT Raudoh Boarding School Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bikhair, alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar ya, Pak mau absen teman-teman sekalian ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk pada pelajaran matematika hari ini? Abid Al-Fatih ya. Jadi alhamdulillah kita semuanya hari ini hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, diperiksa di dekat tempat duduknya atau di sekitarnya ya, apakah ada sampah ya yang berserakan. Kalaupun ada, silakan dibuat di kotak sampah terlebih dahulu ya. Ada? Enggak ada? Iya. Oke, kalau sudah siap ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Berarti silakan teman-teman semuanya dikeluarkan peralatan tulisnya, peralatan untuk belajar matematika. Pena, ya, pensil, silakan disiapkan. Sudah disiapkan? Oke, ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Pola bilangan. Ya. Tapi sebelum belajar pola bilangan, ya, Pak mau kita biar kita lebih semangat, ya. Kalau misalnya Pak, walaupun hari ini sudah siang, ya, kalau misalnya Pak bilang semangat pagi, berarti kalian jawabnya pagi juara, ya, bisa? Oke, ya. Semangat pagi juara. Pegang hidung. Ada yang pegang hidung? Ya. Oke ya, itu untuk menguji konsentrasi kalian. Silakan duduk kembali. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari ya pola bilangan ya, pola-pola bilangan yang sederhana. Contohnya pola bilangan apa? Ganjil ya. Pola bilangan ganjil ya. Kemudian pola bilangan genap ya, dan yang lainnya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi ya, Pak akan mengulang tentang kesepakatan kelas ya, supaya kita lebih disiplin lagi dalam belajar ya. Nanti kalau misalnya Pak bilang disiplin dan tepat waktu, sepakat, berarti kalian harus bilang sepakat. Berarti kalau dia nggak bilang sepakat, dia tidak siap untuk belajar di kelas 8A. Paham? Yang pertama ya, kita harus disiplin dan tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Tentang kesepakatan yang pernah kita buat ketika kita awal-awal masuk di kelas 8A ya. Nah,
sebelum masuk ke pola bilangan, ya, khususnya materi selanjutnya nanti, ya, Pak, ada beberapa pertanyaan, ya, yang mungkin teman-teman nanti bisa menjawabnya, ya. Sebutkan bilangan yang termasuk pola bilangan ganjil. Ada yang bisa menjawab? Apa, Grey? 1, 2, 5, 7, 9, 11. Dan seterus. Iya, kalau kita sebutkan satu persatu, banyak nggak? Ya. Apa bilangan ganjil itu? Ada yang tahu? Apa, Bonar? Bilangan satu. Siapa yang mau? Bisa bantu, Pak? Oke, Hanif, silakan. Ya, buat dulu bilangan ganjilnya, yang beberapa bilangan ganjil. 1. Oke, langsung ya, 100 dikali dengan 2 dikurang dengan 1. Oke, 199. Nah, oke, terima kasih Hanif. Ini berarti kita ya, bilangan yang ke-100 itu biasanya kita sebut dengan U100 atau suku ke-100, ya. Rumusnya boleh seperti ini, ya. Nah, 100 dikali 2, 200 dikurang 1, 199, ya. Kalau misalnya pola bilangan menjawab pertanyaan tentang pola bilangan, berarti kalian sudah siap melanjutkan materi pola bilangan selanjutnya, ya. Materinya tentang apa? Nah, ya, di sini ada apa namanya itu? Korek api yang diapakan? Yang disusun, ya. Ini ada korek api yang disusun. Korek api yang pertama itu bernilai berapa? 6. Korek api yang kedua berikan kemarin, ya. Materi sebelumnya, ya. Masih ingat ya? UN, ya. Silakan. Apa habis spidolnya? Oke. Oke, 33, ya. Kalau misalnya dia N pertama, ya, kita ujikan oleh teman kita Hanif dan Kelvin tadi, ya. Nah, jadi, ya, setelah kita dan sebelumnya kita belajar pola bilangan, ya. Hari ini kita akan belajar tentang mencari suku ke N, ya. Jadi kita belajar ini ada tujuannya, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu, ya, murid dapat mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan bentuk objek, ya, dan pola bilangan dengan baik. Murid dapat menentukan nilai suku ke N. Suku ke N maksudnya suku ke berapa, ya, jika diketahui barisan bilangan dengan tepat. Nah, kita bisa menentukan barisan bilangan atau pola bilangan, ya. Ini kita harus mengetahui juga jarak antara 6 ke 9 ini berapa, ya. Makanya nanti kita setelah mengetahui, kita bisa menentukan yang namanya pola bilangan. Paham? Paham. Nah, ya. Coba perhatikan ke depan.
Apa gambar yang sedang kalian lihat? Ya, bola biliar. Ya. Apakah setiap baris memiliki anggota yang sama? Tidak. Ya. Dapatkah kalian menentukan jumlah anggota jika ada 7 tingkat? Ya, siapa? Oke, Bonar. Silakan Bonar. Ya, taqaddam, maju ke depan ya. Nah, ya silakan. Berapa semuanya? 28 benar? Ya, ya. 28 anggota atau jumlah bola yang ada pada biliar. Jika itu ada 7 tingkat ya. Paham? Paham ya. Nah, ini. Jadi pola bilangan itu ya. Video berikut ini. Nah, manfaat pola bilangan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita bisa lihat apa saja manfaat pola bilangan di sekitar kita. Nah, ya. Penomoran rumah di perumahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pola bilangan bisa digunakan untuk penomoran rumah, ya, antara perumahan satu dengan perumahan yang lain, ya. Nah, misalnya rumah di sebelah kiri, ya. Rumah di sebelah kiri, ya, itu nomornya nomor apa misalnya? Ya, yang sebelah kiri ini ibaratkan sebelah kiri ya, yang atas ya. Yang atas sebelah kiri. Nah, kemudian yang kedua itu menghitung banyak kursi di sebuah gedung. Nah, pernahkah kamu melihat sebuah deretan kursi di suatu gedung pertunjukan? Ya. Pernah kan? Ya. Gimana? Berbeda nggak dia antara yang depan dan baris kedua dan baris selanjutnya? Berbeda. Ya. Itu juga manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini misalnya deret kursi paling depan ada 20. Ya, barisan kedua ada 22 dan seterusnya. Sehingga polanya setiap barisan bertambah berapa kursi? 2. Bertambah 2 kursi. Ya. Nah, apakah kita bisa menghitung ya jumlah seluruh gedung kursi yang ada di gedung pertunjukan? Bisa nggak? Tidak bisa, ya. Kita hanya kalau lebih mudahnya bisa menggunakan rumus tadi, ya, atau pola bilangan, ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep pola bilangan, kita lebih cepat dalam menghitungnya, karena kita tahu polanya, ya. Ini adalah beberapa manfaat dari pola bilangan, ya. Nah, sekarang ya kita bisa mencari manfaat lain dari pola bilangan di sekitar kita. Ya, contohnya tadi, ya. Ketika pola tadi apa tadi? Bola apa namanya? Bola biliar. Iya, bola biliar. Polanya berbeda, ya. Polanya berbeda-beda, ya. Dia tersusun dengan rapi dan membentuk pola bilangan. Paham sampai sini? Oke. Nah,
Kalau paham ya, kita bisa melihat ya pola atau tabel yang ada di layar monitor ya. Diketahui pola bilangan yang diperoleh dengan menambah 7. Berapa? Oke, ya, terima kasih. Nah, sekarang ini nilai. Nah, sekarang kita akan memperhatikan video. Ya, satu lagi. Nah, masalah barisan aritmatika. Seorang anak bernama Rio, ia sangat menyukai bercocok tanam, ya berbagai tanaman. Suatu hari, Rio mulai menanam tanaman. Ya, Hanif atau siapa? Oke, ya silakan Hanif, boleh. Oke, ya. Terima kasih Hanif. Jadi, ya. Tinggi tanaman pada minggu ke-12 berapa sentimeter? 47 sentimeter, ya. Ya, paham? Paham ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya. Nah, ya. Sekarang Pak akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Dan ini Pak bagi kelompoknya berdasarkan asesmen awal ya, ketika kita pembelajaran pola bilangan sebelumnya ya. Apakah semuanya sudah duduk pada kelompok masing-masing? Sudah ya. Oke. Nah, ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya itu kelompok 4. Oke. Tapi sebelum itu ya, kita ada permainan tebak kata. Sudah belum kalau tebak kata? Belum tebak kata, oke ya. Ya. Nah, ini. Boleh perhatikan ini ya. Tebak gambar ya. Oke, ada yang tahu apa ini? Jambu. Oke, jambu ya. Kemudian yang kedua apa? Apa? Enggak kelihatan ya? Oke, Pak, besarin ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentar. Coba sekarang berdiri semuanya, ya. Coba sekarang semuanya berdiri, ya. Semuanya berdiri, ya. Sekarang, ya, perhatikan, ya. Kalau kamu perhatikan Pak, ya. Kalau misalnya Pak bilang, ya, tangan ke depan, ya, berarti kalian tangan ke depan, ya. Perhatikan Pak, ya, fokus. Perhatikan Pak, ya, tangan ke atas, ya, berarti kalian tangan ke atas. Bawa di belakangnya ini, dan jangan lupa dikasih nama kelompoknya,
Paham ya? Nanti Pak bakalan ya menunjuk perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan menjelaskan ya. Nanti teman yang lain boleh bertanya ya. Nah ini silakan dikerjakan ya. Soalnya ada 3, dimulai dari sekarang. Jalan ya. Bentar minjem. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Boleh dikerjakan ya. Ayo, ada yang kesulitan pakai rumusnya kemarin yang Pak kasih. Ayo, silakan kelompok siapa yang mau maju duluan dan menjelaskan nanti ya sama temannya. Oke. Terserah. Yang penting nomor 3 sudah ya. Aku enggak, jangan nomor 1, kecuali nomor 3. Ya, kecuali nomor 3. Aku enggak. Nomor berapa? Nomor Boleh. Tapi ya boleh nggak apa. Boleh dia. Gak usah langsung. Suku pertama langsung aja. Angkanya berapa? 1, 2, terus yang lain perhatikan ya. 4, 3, terus 10 ya. Kemudian ini titik-titik. Dan ya, yang ke-10 berapa? Langsung aja sini angkanya. Siapa? Langsung jawaban. Oke, perhatikan dulu ya, perhatikan ke depan ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya. Ada yang mau minta apa? Nah, silakan dijelaskan dapat 6070 itu dari mana ya? Boleh dijelaskan. Iya, boleh pakai rumusnya ya. Tadi kelompok berapa ini? Kelompok pertama. Oke, kelompok pertanyaan menanyakan dapat 6070 dari mana ya? Ya, boleh langsung aja nanti ya. Oke. Berapa tadi? A-nya berapa? 2. Ini anak. Ya, 20, 24. Ya apa? Boleh 1. Kurang 1 dikali dengan 3 tadi. 3 ya. Oke. Sama dengan 1 langsung aja sama dengan 6070. Oke ya. Nah ini kelompok 1 ya. Jadi dapat 6070 ini dari hasil rumus ke ini ya. Jelas ya kelompok 1? Oke. Apa? Iya, karena 2023 dapat dari mana bintang? Oke, dikurang ya, 2024 dikurang 1. Oke ya. Paham ya?
Paham? Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bintang. Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi? Silakan. Perwakilan kelompok satu dulu ya. Satu ya. Maju semua kelompok berapa tadi? 1, 2, 3 dan ada yang belum maju ya? Oh ya, karena waktunya sudah habis, gak apa-apa ya. Nanti kita setelah ini boleh ke pertemuan berikutnya ya. Nah, pelajaran hari ini ya cukup sampai di sini ya. Kita hari ini belajar tentang apa? Bilangan. Ya, pola bilangan. Mencari apa? Suku ke berapa atau suku ke n ya. Nah, ini nanti Bapak bakalan bagikan ya, tetapi sebelum Bapak bagikan ya, kita simpulkan dulu ya bahwasanya pola bilangan ya. Pola bilangan itu dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk apa? Ya, perumahan nomor itu. Ya, boleh. Deretan kursi ya. Menghitung tanaman, oke. Ya, bola biliar. Nah, ini Bapak bakalan bagikan ya. Nanti silakan diisi ya, silakan diisi. Nanti kalau sudah ya, Pak bakalan ambil lagi ya. Nah, nanti kalian boleh isi ya. Waktunya nggak usah lama-lama ya. 2 menit dari sekarang ya. Berapa menit? Sudah? Boleh dikumpul? Oke. Ya. Oh, sebentar lagi, silakan ya. Boleh kalau ditambahin mau tulis ya apa ya. Sudah? Yang ini sudah? Sudah? Ini sudah? Kelompok ini? Ya. Ayo kumpulkan kertas ini kelompoknya tadi ya. Ini sudah ya? Kelompoknya tadi mana? Ini ya. Sudah diisi semua belum? Ayo, sudah? Sini. Oke. Nah, ini ya, kertas yang Pak bagikan tadi ya. Kalian mengisi tentang apa? Refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar pola bilangan hari ini ya. Pak bakalan baca beberapa orang. Yang pertama, sangat seru karena bisa dapat memahami rumus pola bilangan ya. Kemudian kesulitannya menghitung rumus membuat kepala pusing dan sangat menyulitkan katanya ya, nggak apa-apa ya. Materi pola bilangan sangat melatih otak untuk memecahkan sebuah pola yang berurutan dalam kehidupan ini katanya. Terkadang berhitung terlalu banyak menguras tenaga otak dan membuat tubuh merasa lelah katanya ya. Oke, siapa yang nulis seperti itu ya? Nggak apa-apa ya. Nah, ini ada emoticon ya, ada yang ngisi tapi nggak ada yang ngisi ngantuk ya. Alasan memilih emoticon ya, karena pembelajaran matematika tentang pola bilangan ini sangat seru ya. Saran untuk pelajaran selanjutnya, kalian meminta kepada guru untuk kegiatan belajar pola bilangan tingkat lanjut. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ya, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Tugasnya di rumah nanti ketika pertemuan selanjutnya ya, kalian bisa mencari ya
manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memperhatikan ya, memperhatikan ke lingkungan yang ada. Kemudian nanti tugasnya bisa Pak tanya secara lisan, apa manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya. Paham semuanya? Untuk selanjutnya ya, kita akan belajar tentang pola bilangan dengan topik pembahasan ya, mencari suku pertama pada pola bilangan ya. Silakan teman-teman, nanti setelah selesai ini ya, kalian bisa dipelajari untuk materi selanjutnya ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini ya. Lebih dan kurang Pak mohon maaf. Kita sama-sama doa dan doa dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.